Salam Rahayu. Berjumpa kembali dengan kami, Potret Cirebon. Di video kali ini, kita akan sedikit mengungkap sejarah salah satu tempat yang begitu banyak menyimpan sejarah dan misteri. Pabrik gula Sindang Laut di Kabupaten Cirebon. Sejarah pabrik gula Sindang Laut didirikan pada tahun 1863 dengan nama Sindang Laut oleh Envy Mitch to exploit the sugar cane Sindang Laut dan memiliki kantor direksi di Jakarta dengan nama CV Waller & Plato dengan mesin-mesin besar menjadi penunjang proses giling sampai kristalasi gula. Bahkan pabrik ini sempat menjadi pabrik gula terbesar di Asia pada masa kolonial Belanda. Di masa kejayaannya, pabrik ini sempat memiliki kapasitas produksi gula yang cukup tinggi, yakni sebanyak 10.572,48 kg dan gula sirup sebanyak 409 ton per tahun. Pasca Perang Dunia Kedua, sebagian besar pabrik gula rusak parah dan terbengkalai sehingga tak terurus dan diambil alih oleh pemerintahan Jepang. Setelah Perang Dunia berakhir, pabrik-pabrik gula termasuk Sindang Laut ikut terbengkalai dan akhirnya diambil oleh masyarakat Indonesia. Setiap bangunan atau peninggalan Belanda selalu diliputi suasana mistis, dan sejumlah pengalaman mistis ini selalu dialami oleh siapa saja yang berada di kawasan bangunan tua peninggalan Belanda. Karena memang dalam proses pembuatan pabrik gula itu sendiri terjadi pada masa kolonial, sehingga banyak korban yang berjatuhan karena sistem kerja paksa penjajahan. Bahkan korban yang sengaja ditumbalkan oleh Belanda dalam syarat pembangunan pabrik gula tersebut begitu banyak. Dan akhirnya hingga masa peralihan dari Belanda ke masa pendudukan Jepang di Indonesia, korban terus berjatuhan darah di mana-mana, terutama kaum pribumi yang dijadikan tumbal. Seperti yang dialami oleh 3 konten kreator YouTube, Risa Saraswati, Sarah Wijayanto, dan Om Hao, yang melakukan perjalanan ke pabrik gula Sindang Laut, Kabupaten Cirebon. Ketiga konten kreator ini memang memiliki kemampuan untuk melihat dan bahkan berinteraksi dengan makhluk yang tak kasat mata. Banyak sekali kejadian horor di luar nalar yang kerap terjadi di kawasan pabrik gula Sindang Laut. Beberapa sosok yang kerap menampakkan diri kini sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat sekitar. Banyak sekali sosok misterius yang kerap menampakkan dirinya kepada para pekerja maupun warga sekitar adalah salah satu sosok yang populer di area gedung sentral yang sering kali menampakkan dirinya. Sosok noni Belanda yang disebut-sebut sebagai salah satu selindung Belanda
Sosoknya kerap menampakkan diri dengan wujud wanita cantik, sedang bernyanyi sambil berjalan-jalan menyisir rambutnya yang terjuntai panjang. Selanjutnya ada sosok ular berkepala manusia. Sosok ini disebut-sebut sebagai jelmaan Nyi Brintik dan Ki Jalu yang sudah berusia ribuan tahun. Sosok ular berkepala manusia ini kerap menampakkan dirinya di bagian bangunan cerobong, pipa tempat keluarnya asap produksi gula ini. Menjadi area kesukaan sosok ular berkepala manusia. Menurut warga sekitar, konon tubuh Ki Jalu yang merupakan seekor ular melilit melingkar di area sepanjang cerobong, sedangkan Nyi Brintik hanya duduk di area atas cerobong. Area mistis kini semakin terasa di area pabrik gula Sindang Laut. Sejak lama tidak beroperasi, kejadian-kejadian janggal dan mistis kerap dirasakan warga sekitar dan penjaga pabrik gula Sindang Laut setiap harinya. Bahkan sebutan Istana Iblis kian melekat di area pabrik gula Sindang Laut. Sosok hantu kuntilanak, genderuwo, dan berbagai jenis makhluk astral lainnya kini menghuni di setiap bangunan peninggalan Belanda ini. Sosok tinggi dengan badan besar penghuni gudang penyimpanan tebu kerap menghantui karyawan pabrik. Di area pabrik gula Sindang Laut ini terdapat sumur tua yang berusia ratusan tahun. Konon di dalam sumur ini terdapat banyak harta seperti emas, intan, dan berlian. Sumur yang air di dalamnya tidak pernah surut meski sudah ratusan tahun ini. Konon bersemayam 9 keris hitam. Warga sekitar percaya 9 keris ini sering disalahgunakan sebagai kepercayaan pesugihan bagi orang-orang yang ingin menempuh jalan pintas dalam mencari kekayaan. Dan ada satu tradisi lagi, yaitu acara tahunan kawin tebu. Tradisi ini menyambut musim giling, selalu digelar di pabrik gula Sindang Laut Kabupaten Cirebon. Tradisi kawin tebu selalu berlangsung meriah, bahkan dihadiri ribuan warga yang tumpah ruah menghadiri acara ini. Acara yang digelar seperti layaknya prosesi pernikahan manusia yang sempat terhenti selama 3 tahun akibat pandemi corona. Dalam prosesi ini, pengantin yang diarak bukanlah manusia, melainkan 2 batang tebu yang dihias seperti pengantin perempuan dan laki-laki, yang mengandung filosofi sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan hasil panen yang melimpah ruah. Dan karena begitu bersejarahnya tempat ini, dengan aura mistis yang begitu kental, sering dijadikan tempat para konten kreator, baik YouTube bahkan dunia perfilman Indonesia. Yang terakhir pernah dijadikan tempat proses syuting film Susana
yang dibintangi oleh artis Luna Maya. Demikianlah sepenggal cerita tentang pabrik gula Sindang Laut yang bisa kami sampaikan di dalam channelnya Potret Cirebon. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada perbedaan versi atau salah kata pengucapan. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.